Pada tahun 2023, pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan investasi yang mencapai 188 triliun rupiah yang diupayakan dengan peningkatan UMKM serta persiapan pembangunan infrastruktur Rebana dan Jabar Selatan. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, 196 proyek sedang berproses untuk dikerjakan dengan nilai lebih dari 300 triliun rupiah dari pemerintah pusat untuk menguatkan Rebana dan penyetaraan Jabar Selatan. Untuk mencapai target investasi tersebut, Ridwan Kamil pun mengungkapkan pihaknya punya beberapa strategi, diantaranya menjemput bola hingga membuat zonasi industri. Dengan begitu, industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi di Amerika dan Eropa diupayakan hanya pindah ke daerah yang upahnya rendah, tapi bukan pindah provinsi. Buruh yang di PHK pun diharapkannya melamar kembali ke industri baru yang nilainya 176 triliun rupiah. Tadi saya sudah bilang, rezeki harus dijemput, tidak bisa ditunggu. Kalau saya punya skill, ngerayu orang. Kalau kepala daerah, bupati, wali kotanya belum punya, minimal kepala dinas PTSP-nya yang punya skill itu. Jadi harus banyak bikin acara, harus banyak bikin macam-macam. Kedua, untuk mengurangi perpindahan pabrik ya ke provinsi lain, kita ingin ada zonasi industri. Kalau sifatnya dia labor intensif, banyak orang, kita kan masih ada daerah yang rentang upahnya di 2 jutaan kan, tapi yang mungkin kapital intensif, yang high-tech itu di rentang upah yang 5 jutaan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Bambang Pramono pun menyatakan optimis target investasi tersebut dapat tercapai, salah satunya dengan diperkuatnya sinkronisasi antara provinsi dengan kabupaten kota. Pihaknya pun berupaya menjaga ritme yang diharapkan oleh para investor untuk berinvestasi di Jabar. Itu aja kalau bayangin tadi apa istilahnya sinkronisasi pertama antara provinsi dengan kabupaten kota, kalau itu bagus atau semakin diperkuat, saya yakin potensi investasi, kemudian komunikasi dengan para pelaku usaha apa sih permasalahan yang ada, bukan nggak mungkin secepat bola pagi, bisa lebih. Kalau saya ya banyak proyek-proyek kita itu tadi ternyata dari Mandales tadi ternyata dia banyak kegiatan-kegiatan yang butuh hilirisasi. Sementara itu, Kepala DPM PTSP Jawa Barat, Nining Yulistiani menyatakan pihaknya berupaya menggenjot penanaman modal dalam negeri yang saat ini komposisinya mencapai 46%. Dan ini menunjukkan bahwa peranan PMDN atau pelaku usaha dalam negeri ini sudah sangat bagus gitu ya. Komposisinya itu 54-46 ya. Jadi 54% itu PMA dan 46% itu dari PMDN. Dan ini bagus sekali gitu. Ya, dan juga berarti bahwa potensi ke depannya PMDN ini bisa kita genjot. Apalagi dengan posisi kebijakan pemerintah pusat yang kita diminta untuk mengedepankan pembelian atau menggunakan produksi dalam negeri yang memiliki TKDN 25% minimal. Nah, posisi itu kemudian bisa memperkuat nih PMDN ini makin banyak yang masuk, kemudian menggeliatkan pelaku usaha dalam negeri untuk lebih mereka itu berdaya di Jawa Barat. Saat ini ada 5 besar penanam modal asing di Jabar, yaitu Tiongkok, Jepang, Singapura, Korsel, dan Belanda. DPM PTSP pun tengah melis proyek yang ready to offer, diantaranya di kawasan industri. Budi Hartati melaporkan.